Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, salah satu hal yang paling penting sebenarnya namun kadang luput dari kesadaran kita di hari-hari ini adalah apa yang kita sebut dengan perhatian. Semua bilang perhatian ya. Ada sebuah istilah yang namanya game of attention, permainan perhatian. Di era digital ini mata kita direbut oleh layar dan itu membisingkan kita punya pikiran dan hati sehingga kita tidak bisa lagi fokus. Berapa banyak dari saudara yang punya pengalaman begitu ada notifikasi coba lihat WA sebentarnya itu ternyata saudara terkurung berjam-jam untuk melihat layar. Padahal awalnya ingin lihat pesan saja di WA yang ada notifikasinya. Begitu saudara buka, saudara kemudian tergoda buka media sosial yang lain, atau mungkin misalnya ada link yang dikirimkan di WA, saudara nonton, setelah itu saudara scroll dan saudara terjebak di dalam waktu untuk scrolling itu, saudaraku. Sampai akhirnya kita mengalami kelelahan digital. Ini yang disebut game of attention, peperangan di dalam atau permainan merebut perhatian kita. Itu sebabnya tema ini akan sangat penting dan relevan bagi kita di era digital ini. Bagaimana bola mata kita ini direbut oleh layar sehingga kita tidak bisa lagi fokus kepada Tuhan. Berapa banyak dari saudara sekarang yang begitu, sekarang tidak ada gadget di samping saudara dan tidak ada aktivitas dan saudara berdiam diri saja, saudara bengong mau ngapain. Padahal waktu-waktu hening itu adalah waktu-waktu terbaik untuk kita mendengarkan suara Tuhan. Kita begitu sibuk, dibiasakan dengan keadaan waktu kita lagi diam diri harus ada layar di depan kita. Sehingga waktu tidak ada lagi layar, kita susah untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, mendengar suara Tuhan. Nah, itu sebabnya tema ini menjadi sangat relevan bagi kita. Mata dan keinginan. Saudara-saudaraku, kalau saudara lihat gambar ini, ada dua mata di sini. Jadi ada mata yang ada koin, bahkan ada wanita, ini kelihatan mata laki-laki nih. Di dalam mata yang merah ini ya, ada keinginan-keinginan di situ. Ya. Tetapi mata yang satunya ada salib Kristus, ada firman Tuhan di situ. Bagaimana perhatiannya, bola matanya tertuju kepada Kristus, sementara bola mata yang satu tertuju kepada keinginan duniawi. Nah, saudara-saudaraku, dari awal kitab Kejadian sampai Perjanjian Baru, Alkitab berulang kali menyinggung bagaimana mata kita seringkali jadi pintu masuk keinginan, entah itu keinginan yang baik atau keinginan yang jahat. Mari kita lihat Kejadian 3 ayat 1-7, kisah yang saudara sudah dengar sejak sekolah minggu. Tapi saya rasa kita tidak keberatan untuk membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu tuh matamu, bukan telingamu, matamu ya. Baca lanjut. Matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Lalu ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Jadi Adam nih korban resep yang salah ini. Ayat 7. Maka terbukalah mata mereka. Terbukalah mata mereka. Emang sebelumnya tutup mata, tentu ini bicara mata jiwa. Terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu
bahwa mereka telanjang lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Jadi saudara perhatikan, langkah untuk jatuh ke dalam dosa itu adalah mata memandang, melihat ini enak, lalu keinginan muncul untuk mengambilnya, dan akhirnya begitu sudah diambil, itu disembunyikan. Makanya Adam dan Hawa bersembunyi dari Allah waktu Allah mencari mereka. Jadi mata menjadi pintu bagi keinginan, untuk keinginan jahat maupun keinginan yang baik. Kisah berikutnya, Kejadian 13 ayat 10. Saya hanya ingin mengambil poin soal mata, ingin, lalu jadi kejadian berdosanya. Kejadian 13 ayat 10, kita tahu waktu Lot dan Abraham berdiskusi. Lot, daripada kita nanti bertengkar terus, anak buah kita bertengkar, kita bagi dua deh ini wilayah, kan? Lalu disebut gini, Kejadian 13 ayat 10 kita baca. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Menarik ya, dalam satu ayat langsung dirangkum. Nanti ada peristiwa Sodom dan Gomora. Nanti peristiwa Sodom dan Gomora itu di Kejadian pasal yang ke-19-nya. Tapi di pasal 13 sudah dikasih tahu hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Kenapa teks itu penting langsung dirangkum di Kejadian 13 ayat 10? 5-6 pasal sebelum kejadian peristiwa Sodom dan Gomora, ya. Karena Tuhan mau kasih tahu bahwa pilihan Lot yang dilihat dengan matanya itu mendatangkan celaka bagi dirinya, bahkan bagi istrinya nanti. Ketika istrinya memandang ke belakang, dia jadi tiang garam. Mari kita lihat Kejadian 19 ayat 26. Jadi menarik saudaraku ya, kalau kita lihat dari perspektif mata ini. Mari baca. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Menoleh ke belakang jadi tiang garam. Aduh, sayang banget ditinggalin itu semua jeripaya kita yang sudah kita kumpulin beberapa tahun. Akhirnya dia lihat ke belakang jadi tiang garam. Ini menunjukkan bahwa mata bisa menjadi petaka bagi kita kalau kita salah untuk menggunakannya. Kisah berikutnya, Yosua 7 ayat 20 sampai 21. Saudara tahu kisah Akan? Yang sering baca Alkitab pasti tahu, ya. Yosua 7 ayat 20 sampai 21, Akan intinya mencuri barang jarahan yang dilarang untuk diambil. Lalu kemudian diadakanlah sidang karena Tuhan berbicara. Dan akhirnya Yosua kumpulkan semua orang dan akhirnya terjadilah yang ada di teks ini. Yosua 7 ayat 20 dikatakan gini, lalu Akan menjawab Yosua, dia ngaku ini. Katanya, benar akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Nah, si Akan mendetailkan, mendeskripsikan berbuat dosa yang dia lakukan itu apa. Definisinya waktu berbuat dosa dalam konteks itu apa. Nah, Akan sendiri yang cerita ini. Orang yang berdosa sendiri yang ngaku. Yang pertama, ayat 21. Aku melihat. Jadi mata ini kuncinya di sini. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah. Pertanyaan saya, prajurit-prajurit lain lihat enggak ada barang jarahan yang indah? Lihat. Sama-sama punya mata, sama-sama lihat. Tapi yang lain tidak tergoda sesuai dengan perintah Tuhan, enggak boleh diambil. Tapi si Akan ambil. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 shikal perak dan sebatang emas 50 shikal beratnya. Langkah berikutnya setelah melihat apa? Aku mengingininya. Jadi setelah lihat aku mengingininya. Setelah mengingininya maka ku ambil. Akan sendiri yang ngaku nih. Dosaku itu adalah melihat, mengingini, mengambil. Lalu apa? Semua itu disembunyikan di dalam kemahku. Ku sembunyiin. Dalam tanah dan perak itu dibawa sekali. Mirip kasusnya Adam. Cuma yang disembunyiin bukan buah. Mereka yang bersembunyi. Mereka lihat, Adam dan Hawa ya. Mereka lihat, ambil, petik, makan, lalu sembunyi. Lihat, ingini, ambil, sembunyi. Itu pola dosa yang terjadi melalui mata. Mata dan keinginan itu sangat berkaitan erat.
2 Samuel 11 ayat 2 ya. Kalau tadi perempuan Hawa dan si istrinya Lot juga perempuan, laki-laki si Akan, demikian juga Daud yang kita sebut sebagai salah satu orang saleh juga sempat jatuh gara-gara mata. 2 Samuel 11 ayat 2. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Wah, lihat nih, wah pemandangan indah nih. Perempuan itu sangat elok rupanya. Kemudian mata Daud yang melihat sosok wanita ini yang begitu elok di matanya, kemudian dia ambil sebagai istrinya padahal itu istrinya orang. Dan memang raja bisa saja mengambilnya, tetapi itu perbuatan dosa di hadapan Tuhan. Jadi matanya Daud ini menyalakan keinginan, ya. Matanya ini seolah menjadi sebuah tombol on untuk berbuat dosa. Jadi kayak ada on off di sini kan. Begitu lihat, wah, on dia. Barang bagus nih. Indah nih kayak gitar Spanyol nih. Maka dia ambil sebagai istrinya dan membawanya jatuh ke dalam dosa besar. Pengkhotbah 2 ayat 10-11. Hari ini banyak sekali ayat ya. Pengkhotbah 2 ayat 10-11, kalau saudara baca di Alkitab saudara, saya rangkumkan intinya. Intinya di situ adalah apapun yang diingini mataku tidak kuhalangi, katanya kitab Pengkhotbah itu, katanya Salomo di dalam Pengkhotbah itu. Apapun yang mataku ingini tidak kuhalangi, tetapi sesungguhnya di ayat 11 dia ngomong gitu. Semua usaha itu sia-sia bagai usaha menjaring angin. Jadi keinginan mata ini kita puaskan, kata kitab Pengkhotbah ini, kata Salomo orang terkaya di bumi saat itu, ya. Apapun yang diingini mataku tidak kuhalangi, tapi itu pun sia-sia. Artinya, saudara-saudaraku, mata di sini menjadi simbol dari nafsu yang sekalipun dipuaskan akan tetap berakhir dengan kesia-siaan. Jadi nafsu rendah kita ini kalau kita puaskan ya, itu tidak akan pernah merasa puas, dan itu pun kalau kita merasa puas selalu berakhir dengan kesia-siaan. Amsal 27 ayat 20. Mari baca lagi. 1 2 3. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tidak akan puas. Ini ngeri betul nih mata kita ini, saudaraku ya. Mata kita ini Alkitab sendiri gambarkan seperti dunia orang mati dan kebinasaan. Tidak akan pernah puas menerima nyawa dari makhluk yang hidup di bumi ini ya. Burung mati terima, manusia mati terima, 1, 2, 3 triliun manusia pun mati, tetap ditampung oleh dunia orang mati. Jadi dunia orang mati tidak akan pernah puas diberi makan oleh jiwa-jiwa yang mati itu. Demikianlah mata manusia tidak akan pernah puas. Dalam hal di sini mata menjadi lambang keinginan yang tidak ada batasnya. Keinginan tanpa batas akan menjadi jurang kehancuran. Mari saya bawa saudara ke era yang modern, ke era digital. Saudara-saudara tahukah saudara, media sosial kita ini dirancang oleh ahli-ahli psikologi, ahli neuroscience yang belajar tentang otak, dan ahli teknologi. Para pengusaha big tech atau perusahaan besar seperti Meta, seperti Google, seperti YouTube itu saudaraku ya, termasuk Google ya, seperti TikTok di China. Itu semua merekrut ahli-ahli ini untuk membuat sebuah teknologi yang bisa membuat orang terpaku kepada layar. Dan akhirnya timbullah istilah yang namanya algoritma itu, saudaraku. Yang membuat teknologi itu merebut mata kita ini. Makanya, saudara, satu harian pun saudara scroll TikTok tidak akan pernah berhenti itu. Tidak pernah akan habis. Ya, saudara 48 jam tanpa tidur, saudara scroll terus tidak akan habis tuh. Kok bisa? Itulah teknologi yang didesain untuk merebut mata manusia. Dan Alkitab sudah kasih tahu, mata tidak akan pernah puas. Dalam istilah teknologi ada yang disebut doom scrolling. Doom scrolling itu adalah artinya sederhananya scroll sampai kiamat, scroll sampai mati. Artinya saudara gini-gini terus tidak akan pernah habis. Dan saudara herannya, saudara ketawa-ketawa lucu, saudara geser lagi ketawa-ketawa lucu, jiwa saudara tidak pernah puas. Nah ini nih firman Tuhan ngomong, mata manusia tidak pernah puas. Saudara kasih makan jiwa saudara dengan scroll, dengan gini, saudara malah yang timbul adalah kecemasan, kesepian di dalam hati kita.
Jadi memang itu didesain untuk mengurung kita ke dalam sebuah yang namanya echo chamber, penjara digital. Itu menjadi ruang gema kita sendiri. Kita ada di bubble kita sendiri, di gelembung kita sendiri. Sehingga orang-orang susah untuk fokus lagi karena sudah matanya belajar untuk melihat sesuatu. Akhirnya orang susah untuk berdiam diri. Makanya kalau penyembahan terus tiba-tiba diam gitu. Apalagi kalau sudah tidak ada musiknya, saudara mulai gelisah tuh. Ini pendeta bawa kita ngapain sih? Kok diam aja gitu ya? Kurang kerjaan nih pendeta. Nah, itu saudara gejala tidak bisa berdiam diri di hadapan Tuhan. Karena saudara sudah kebiasa dihibur. Layar, nanti lihat di rumah nonton. Selesai nonton, lihat layar lagi. Akhirnya begitu kita berdiam diri, kita nggak bisa. Nah, akhirnya kita nggak bisa belajar mendengarkan suara Tuhan di dalam keheningan. Padahal kalau kita lihat di Alkitab, waktu Elia didatangi Tuhan, ada angin yang besar kan, topan. Apakah Tuhan ada di situ? Tidak ada. Tapi Tuhan datangnya di mana? Di angin sepoi-sepoi. AC, angin cepoi-cepoi gitu. Tuhan adanya di situ, saudaraku, di dalam keheningan. Makanya lagunya, lihat kuasanya dalam keheningan. Jadi waktu kita berdiam diri di hadapan Tuhan, di situ jiwa kita dipuaskan, saudara. Sementara kalau kita, mata kita terus terbuka melihat hiburan di sekitar kita, ini tidak akan pernah puas. Saudara tahu Mark Zuckerberg, pendiri Facebook itu, dan sekarang bos perusahaan Meta, jadi WhatsApp, Instagram, Facebook, Metaverse, dan lain-lain itu semua, itu punyanya satu orang itu, Mark Zuckerberg. Dia sudah bilang gini, media sosial sekarang bukan jadi media pertemanan. Memang awalnya ini media pertemanan, dimulai dari dulu yang namanya apa? Friendster ya. Friendster sebelum era Facebook ya. Friendster, lalu kemudian muncul Facebook gitu kan. Nah, Facebook awalnya itu adalah media untuk berteman, bersosialisasi dengan seluruh dunia. Kita terhubung dengan banyak orang di seluruh dunia. Kita punya banyak teman. Tapi kemudian sekarang dia sudah ngomong. Sudah bisa cek di Google. Ini era media sosial menjadi era algoritma. Bukan era berteman lagi, tapi era algoritma. Di mana setiap yang kita tonton akan dihitung oleh artificial intelligence dan itu akan terus direkomendasikan. Kalau saudara sering nonton tinju, AI akan membaca saudara nonton berapa menit, berapa detik. Kalau saudara nonton sesuatu misalnya masak-masak, saudara nggak suka masak, saudara langsung scroll, dihitung tuh sama algoritma, sama AI. Wah, ini dia nonton masak-masak cuma 5 detik dia langsung scroll. Dianalisa kemungkinan dia tidak terlalu suka. Lalu saudara nonton tinju yang bapak-bapak misalnya, oh lama ini, nonton olahraga basket lama ini. Nanti berikutnya akan lebih banyak video tentang olahraga direkomendasikan kepada saudara. Jadi kita dikurung dalam penjara digital kita. Kita diberikan sesuai dengan preferensi kesukaan kita terus. Dan tanpa kita sadari kehendak bebas kita diambil. Mereka yang buatkan pilihan untuk kita, bukan kita yang buat pilihan lagi. Sudah bisa mengerti? Karena apa? Kesenangan terus kita dikasih, saudara, sesuai preferensi. Akhirnya kita tidak bisa mengambil keputusan bebas untuk mengambil keputusan yang berbeda. Karena kita disenangkan dengan satu kesukaan kita saja. Kalau saudara sering nonton video masak, lebih banyak video masak akan direkomendasikan kepada saudara. Entah dari chef mana, dari koki mana akan direkomendasikan kepada saudara. Tapi kalau saudara scrollnya cuma 1 detik, misalnya 1 detik nonton, scroll, enggak suka, dibaca juga oleh algoritma. Nanti berapa bulan kemudian dia akan tes lagi, coba kasih lagi, siapa tahu dia suka. Dia tahu, saudaraku. Bahkan saya ngomong begini, ini direkam nih, mereka dengar. Pernah nggak saudara satu kali ngomong misalnya pizza, saudara ngomong sama orang tentang pizza, tiba-tiba 5-10 menit kemudian saudara buka media sosial, kok ada iklan pizza? Kok bisa mereka tahu? Karena ini dibaca, saudaraku. Apa yang kita ngomong dibaca, didengar oleh AI, dan kemudian dilempar ke pengiklan, dan kemudian direkomendasikan ke kita. Begitu cepat zaman teknologi sekarang. Dan ini bahayanya gini, saudara, saya kasih tahu bahayanya. Misalnya, orang nonton video hoax tentang misalnya ajakan untuk demo, anarkis misalnya, dan lain-lain. Saudara nonton, lama gitu kan, oh ternyata kayak gini, padahal itu hoax. Dikurung. Nanti dia rekomendasikan video-video hoax yang lain. Karena algoritma membaca, AI membaca, kamu sukanya yang ini. Mereka nggak punya jiwa, itu mesin, robot AI. Dia taunya kamu baca 10 detik atau nonton 10 detik, 1 menit, 2 menit, 10 menit, maka itu kamu suka. Dia nggak peduli itu bagus untuk dirimu atau enggak.
Dia nggak peduli itu hoax atau enggak. Yang dia tahu kamu suka, saya rekomendasikan. Jadi kalau saudara nonton video hoax dan saudara nonton terus lama, nanti AI akan kasih hoax-hoax terus kepada saudara. Dan itu membentuk pikiran saudara, membentuk kecemasan, ketakutan, menjadikan saudara orang yang penuh dengan hoax, penuh dengan berita kosong. Ini bahayanya AI dan algoritma. Dan itu semua masuk ke dalam pikiran dan hati kita lewat satu hal, mata. Makanya mata manusia tidak akan pernah puas. Alkitab sudah ngomong, dunia orang mati dan kebinasaan tidak akan puas. Demikianlah mata manusia tidak akan puas. Matius 5 ayat 28, saudaraku, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi jelas, Tuhan Yesus ngomong, kamu memandang perempuan bagi pria ya, dan menginginkannya sudah berzina di dalam hatinya. Jadi mata ini memunculkan keinginan. Dalam ayat 29 kemudian Tuhan Yesus ngomong gini, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Masalahnya gini, waktu saudara bagi yang matanya normal 2 ini, waktu saudara lihat wanita, apakah lihat cuma satu mata gini? Enggak kan? Jadi Tuhan Yesus tuh sedang ngomong bukan soal cungkil mata secara literal. Dia ngomong maksudnya adalah jangan kamu lakukan seperti itu. Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, nggak mungkin cuma kanan yang menyesatkan, gitu ya. Karena dua-duanya pasti lihat, dan dari dua-dua itu masuk menjadi keinginan. Jadi yang Tuhan Yesus maksudkan dalam teks ini adalah, jangan sampai gara-gara matamu kamu binasa. 1 Yohanes 2 ayat 16. Kita baca lagi. 1, 2, 3. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Keinginan mata, keinginan yang timbul dari apa yang kita lihat. Ini merupakan sumber dosa dan keterikatan duniawi. Kalau saudara baca utuh itu di ayat sebelum dan sesudahnya, bahwa dunia ini akan lenyap dan binasa di dalam keinginan. Jadi ada keinginan daging yang sebenarnya itu timbul dari keinginan mata yang menyebabkan keangkuhan hidup. Dan itu semua berasal dari dunia ini. Nah, itu tadi yang agak ekstrim-ekstrimnya, yang buat kita sepertinya kayak rasa bersalah punya mata gitu. Tapi ternyata mata kita juga bisa digunakan untuk sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Mazmur 119 ayat 18. Mari baca. 1, 2, 3. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Dalam hal ini mata bisa kita gunakan untuk mengerti firman Tuhan. Di HP kita, di YouTube kita, di TikTok, di Facebook, bukan hanya ada hal-hal buruk yang dibagikan oleh dunia. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah bertarung di dunia digital untuk memberitakan Injil dan kita bisa menyaksikannya. Permasalahannya kita lebih senang apa yang ditawarkan oleh dunia atau apa yang ditawarkan oleh Injil melalui hamba-hamba Tuhan yang sudah berjuang di dunia digital itu, saudaraku. Dan apakah mata saudara lebih tertarik kepada tontonan TV daripada kepada Alkitab saudara? Berapa banyak dari saudara yang sudah tidak pernah melihat Alkitab buku saudara lagi? Sama aja Pak, di HP sudah ada, iya. Tapi untuk melatih jiwa kita, kita harus belajar melihat Alkitab buku kita. Kalau saya belajar firman Tuhan, saudaraku, mempersiapkan khotbah, selalu Alkitab buku itu standby di samping saya. Jadi saya melatih diri saya walaupun semua tersedia di dalam layar, ya. Saya melatih diri saya juga untuk tetap berada di Alkitab buku, untuk menjaga ketergantungan terhadap digitalisasi, ya. Jadi saudara harus pintar-pintar untuk mengatur saudara sendiri, ya. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Keajaiban-keajaiban Tuhan sudah ada di sekitar kita. Masalahnya mata kita tidak terlatih untuk melihatnya. Pertolongan Tuhan sudah ada di sekitar kita. Masalahnya mata kita tidak terlatih untuk melihat. Makanya pemazmur katakan, singkapkan mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban-Mu. Ini seolah-olah menjadi antitesis dari pernyataan di kitab Kejadian tadi. Menjadi lawan dari apa yang kitab Kejadian tadi katakan. Matanya Adam terbuka, tapi kepada sesuatu yang jelek, yaitu ketelanjangannya, saudara. Sementara pemazmur berdoa dan bergumul, singkapkanlah mataku supaya memandang keajaiban
keajaiban Taurat-Mu. Mazmur 101 ayat 2-3. Mari kita baca lagi. 1, 2, 3. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercelah. Bilakah Engkau datang kepadaku, aku hendak hidup di dalam ketulusan hatiku, di dalam rumahku. Lalu, tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat kepadaku. Pemazmur berkomitmen menjaga kekudusan matanya. Amin, aweng, amin. Matamu itu harus dijaga. Semua kita harus jaga mata kita, saudaraku. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Apalagi dengan gadget ini, perkara dursila mana yang tidak bisa kita akses, saudaraku? Di depan mata kita. Nggak usah kita yang cari, dunia yang tawarin. Emak-emak sekarang buat konten demi supaya ditonton, buat konten-konten yang bisa membahayakan generasi. Konten-konten yang harusnya dewasa yang bisa mengertinya, tapi karena sudah dilempar di media sosial, anak-anak mengkonsumsinya. Demi berburu dolar. Nah, Alkitab sudah kasih tahu, tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Karena pemazmur tahu matanya menjadi pintu bagi keinginan yang bisa melawan kehendak Tuhan. Mata ini merupakan anugerah Tuhan. Kita bisa memilihnya untuk seperti yang pemazmur katakan, tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Jadi kalau saudara misalnya lihat media sosial, ada sesuatu yang alarm jiwa saudara sudah tahu ini perkara dursila, jangan nontonin terus. Skip, lewati cepat. Supaya algoritma tidak baca kita bahwa kita suka itu, saudara. Tiada aku taruh di depan mataku perkara dursila. Ayub 31 ayat 1. Jadi saudara sekarang lihat, ternyata apa yang terjadi di dunia digital saat ini, perebutan bola mata di dalam game of attention tadi, itu sudah dikasih tahu Alkitab dari sejak dahulu kala tentang perebutan bola mata ini yang merupakan spiritual warfare, peperangan rohani ya, kalau kita lihat dari perspektif Alkitab. Ayub 31 ayat 1 tadi. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Karena konteksnya ini Ayub berarti cowok nih, tapi cewek juga harus ya. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Masakan aku memperhatikan anak darah. Artinya Ayub itu tidak mata keranjang, ngeliatin gadis-gadis muda yang menawan gitu. Amin bapak-bapak, cowok-cowok. Amin Pak Lu. Ya, Daniel amin. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak darah. Ya. Ayub komitmen menjaga kekudusan matanya. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini lumayan lebih ngeri, saudara ya. 1, 2, 3. Dengan sumpah aku telah berjanji, gadis muda tak akan kupandang dengan berahi. Ya, jadi mata ini memang bisa menimbulkan masalah, saudaraku. Keinginan itu. Dalam terjemahan The Message lebih vulgar lagi. Mari baca 1, 2, 3. Aku telah membuat perjanjian serius dengan diriku sendiri untuk tidak pernah menelanjangi seorang gadis di depan mataku. Ini pergumulan para pria, saudaraku. Baik yang muda maupun yang tua. Aku telah membuat perjanjian dengan serius dengan diriku sendiri untuk tidak pernah menelanjangi seorang gadis di depan mataku. Ini bicara tentang mata yang bisa menjadi permasalahan bagi seorang pria dalam konteks ini terhadap keinginan. Sehingga Ayub dalam konteks ini berjanji kepada Tuhan, aku membuat perjanjian serius dengan diriku. Dan dia buat janji itu di hadapan Tuhan maksudnya. Dia janji pada dirinya sendiri. Ya. Jadi mari kita semua ini, pria-pria maupun wanita-wanita juga ya. Buat perjanjian serius dengan mata. Begitu ada lihat sesuatu yang berbahaya bagi jiwa, langsung off gitu. Langsung lewati, langsung skip. Amin. Jangan sampai keinginan timbul gitu ya. Mata ini bagus, tapi harus kita buat perjanjian dengan mata kita. Karena kita mau mengasihi Tuhan. Amin. Dan hebatnya dari teologi of attention ini, teologi perhatian ini adalah bahwa Tuhan memperhatikan kita. Amin. Kita memperhatikan dunia, Tuhan memperhatikan kita. Apakah kita memperhatikan keinginannya Tuhan?
Mazmur 119 ayat 37 ya, 3 slide terakhir. Kita baca 1 2 3. Lalukanlah mataku dari melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Terlalu banyak hal hampa, hal-hal yang fana ditawarkan di medsos kita ini, saudaraku. Terlalu banyak sampah-sampah yang ditawarkan di sini, saudaraku. Orang buat sampah demi berburu dolar, gitu kan? Ya, ada juga konten-konten yang bagus, tapi ada juga konten-konten yang sampah. Nipu, hoax, clickbait ya. Clickbait tuh gini, saudara-saudara lihat gambarnya ya, heboh banget judulnya. Ternyata tidak sesuai dengan isinya. Jadi dia clickbait ya, nipu demi orang klik dulu, karena sudah begitu saudara klik, iklan muncul. Begitu iklan muncul, itu dolar tertuju kepada yang membuat konten. Jadi saudara bayangkan kalau misalnya saya buat konten gitu toh, heboh gitu ya. Pendeta masuk neraka gitu misalnya kan. Padahal isinya bukan pendeta masuk neraka kan. Dibuat judulnya gitu, dibuat gambarnya ada pendeta pakai dasi di api neraka gitu kan misalnya. Orang kan tertarik. Apalagi orang-orang server sebelah tertarik, tuh pendeta masuk neraka, dia klik. Ternyata isinya bukan. Ternyata isinya khotbah gitu. Tapi ya, apakah itu benar caranya untuk menarik perhatian? Salah. Itu namanya clickbait ya. Saudara sering kan nonton-nonton konten kita? Saudara lihat judulnya ternyata tidak sesuai dengan isinya. Dan itulah pertarungan konten kreator. Mau mendapat perhatian untuk berburu dolar atau sungguh-sungguh berintegritas di dunia digital, saudaraku. Tentu harus ada trik-trik supaya orang bisa datang. Tapi banyak orang akhirnya jadi penipu di dunia digital ya. Jadi seperti itu, saudaraku. Terlalu banyak sampah di sini ya yang ditawarkan di dunia digital itu. Maka Alkitab sebutkan gini, lalukanlah mataku dari melihat hal yang hampa, hal yang fana, yang tidak membawa keselamatan, yang tidak membangun iman. Lalukanlah mataku dari itu. Sudah bayangkan kalau Daud, pemazmur ini hidup di zaman saat ini. Mungkin dia akan detail hal-hal yang hampa Tuhan seperti video ini, video itu, video ini. Seperti lihat ini, lihat itu, lihat itu. Dia akan detailkan mungkin ya. Cuma waktu itu belum zaman media sosial, jadi dia cuma ngomong, lalukanlah mataku dari melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Artinya apa? Kalau kita terus melihat hal-hal yang hampa, yang tidak membangun jiwa kita, maka jiwa kita bukan hidup, jiwa kita jadi mati. Tidak bisa melihat jalan-jalan Tuhan lagi. Kita terkurung di dalam penjara kita, dalam bubble kita sendiri, dalam gelembung kita sendiri, dan akhirnya kita sulit untuk mendengarkan suara Tuhan. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Gimana Tuhan menghidupkan kita dengan jalan-jalan yang ditunjukkannya? Dimulai dari mata. Jaga matamu supaya tidak melihat hal-hal yang hampa. Sehingga Tuhan akan hidupkan jiwamu dan Dia akan membawa engkau ke dalam hadirat-Nya. Saudaraku, ayat yang terakhir, Matius 6 ayat 22-23. Kita baca terjemahan berikutnya dulu, TB. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kalau mata kita ini gelap, bukan berarti nggak bisa lihat. Maksudnya mata kita ini dipenuhi oleh keinginan-keinginan yang hampa itu tadi, maka gelaplah seluruh tubuh kita. Itu yang disebut mata jahat. Dan menariknya, ini kan ditulis di dalam konteks hal mengumpulkan harta, betul nggak? Matius 6 itu kan. Jadi di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Lalu Tuhan Yesus kayak lompat logika. Setelah bicara di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, Tuhan Yesus bicara di ayat 22 ini. Mata adalah pelita tubuh. Apa hubungannya mata, harta, dan hati? Rupanya itu berkaitan. Karena apa yang kamu lihat dengan matamu menjadi hartamu. Bisa ngerti? Apa yang kamu lihat dengan matamu menjadi harta jiwamu. Karena dari situ akan muncul keinginan. Jadi kalau matamu jahat, karena kamu melihat hal-hal jahat dan kamu konsumsi itu, jadi keinginan jahat. Gelaplah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu baik, kamu melihat hal-hal yang baik, maka keinginan yang baik akan timbul, teranglah seluruh tubuhmu. Disitulah Tuhan Yesus ngomong, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kamu mau panen harta yang baik atau harta yang buruk? Dari matamu.
Berapa banyak dari saudara lebih tahan nonton video olahraga, video game, atau main game? Berapa banyak dari saudara sering nonton podcast-podcast yang non-rohani daripada saudara dengar khotbah RBT yang mengajar saudara firman Tuhan? Berapa tahan saudara nonton Rema Bible Teaching daripada saudara nonton podcast atau olahraga yang saudara sukai? Saudara tahu bahwa hamba-hamba Tuhan mempersiapkan itu dengan pergumulan. Bagaimana merelevansikannya dengan hidup saudara. Dan saudara menganggap itu sampah, tidak berharga bagi jiwa saudara, sementara yang lain saudara anggap berharga. Jika matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Saudara bisa paham? Ya, saudara bisa mendengar hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh berjuang menyampaikan firman Tuhan. Dan tapi saudara juga ditawari oleh dunia ini dengan konten-konten yang dapat membunuh jiwa saudara tanpa saudara sadari. Karena dunia ini ada game of attention, permainan merebut perhatian, merebut bola mata kita. Maka terakhir kita coba cek di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Yuk, 1, 2, 3. Matamu seperti jendela yang menjadi jalan masuknya terang ke dalam tubuhmu. Terang masuk ke dalam tubuh kita lewat mata. Kalau matamu baik, seluruh hidupmu pun akan diterangi. Tetapi kalau matamu rusak karena memandang ke sana kemari dengan serakah. Nih, saudara pandang dengan serakah, pengen terus, tidak dipuaskan kan? Dengan scroll terus. Sampai saudara mengalami kelelahan digital fatigue. Maka gelaplah jiwa saudara. Kalau matamu rusak karena memandang ke sana kemari dengan serakah, seluruh hidupmu akan menjadi sangat gelap. Sangat gelap. Kalau jendela tubuhmu tertutup kegelapan, betapa hebatnya kegelapan yang terjadi di dalam hatimu. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, mari kita memperhatikan mata kita. Karena mata jasmani kita ini berhubungan dengan mata jiwa kita. Dari mata kita timbul keinginan. Bisa ada dua, keinginan jahat atau keinginan yang baik. Maka kita berdoa seperti pemazmur. Kita berjanji berkomitmen seperti Ayub. Lalukanlah mataku dari melihat hal-hal yang hampa. Dan biarlah aku buat perjanjian dengan diriku sendiri untuk melihat hal-hal yang baik dan tidak memandang hal-hal yang bisa mendukakan hati Tuhan. Saudara dapat sesuatu sampai sini, amin? Mari kita berdoa.